Ratusan tahun yang lalu, manusia dengan serakah menghabiskan seluruh sumber daya alam di muka bumi. Akibatnya, masyarakat pun terjerumus ke dalam kekacauan dan perang berkecamuk. Sehingga untuk menyelamatkan sisa peradaban, para ilmuwan terbaik di dunia ditugaskan untuk menyelamatkan peradaban hingga ditemukanlah sebuah solusi yang revolusioner, di mana mereka menciptakan sebuah anggrek dari hasil modifikasi genetika yang kemudian menjadi sumber energi baru. Namun karena perbedaan di antara sifat manusia tetap menimbulkan konflik, maka para ilmuwan pun merancang sebuah prosedur revolusioner bernama transformasi. The transformation. Saat mencapai usia 16 tahun, setiap orang wajib menjalani operasi yang akan mengubah mereka menjadi versi terbaik dan paling sempurna dari diri mereka. Di mana ketika semua orang sehat, bahagia, cantik, dan juga rupawan, maka tidak akan ada lagi konflik antar manusia dan hidup dalam kebahagiaan di kota. Sebaliknya, mereka yang belum menjalani prosedur ini dianggap tidak sempurna, diabaikan, dan ditinggal di asrama di daerah yang dikenal sebagai Uglyville. People call us uglies. Dia bernama Telly, seorang gadis yang tumbuh besar di Uglyville dan sangat bersemangat menantikan hari ulang tahunnya yang ke-16. Setiap hari, ia selalu memandangi dirinya di cermin melalui aplikasi khusus yang memproyeksikan bagaimana penampilannya nanti setelah operasi. Sejak kecil, ia akrab dengan sahabatnya yang bernama Paris. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan kadang-kadang menyelinap ke atap gedung pada jam terlarang untuk mengintip pesta para orang-orang sempurna di kota. We're having so much fun. Di tengah persiapan menuju transformasi, Telly mengetahui bahwa ulang tahunnya tinggal 3 bulan lagi, sedangkan Paris yang sedikit lebih tua akan segera menjalani operasi esok hari. Sehingga agar mereka saling mengenal satu sama lain setelah operasi, mereka berjanji untuk tidak menghapus bekas luka di tangan mereka masing-masing sebagai simbol persahabatan. You're not gonna let them take your scar, right? You've always been the best part of this place. Keesokan harinya saat rapat di asrama, Telly mendengar desas-desus tentang The Smoke, yaitu sebuah tempat persembunyian di luar kota yang konon dipimpin oleh seorang pria bernama David. Banyak siswa mengatakan bahwa di The Smoke orang-orang melarikan diri dari kehidupan di kota dan hidup bebas, meski sebagian besar menganggap cerita itu hanyalah dongeng. Smoke doesn't exist. Tak lama, hologram Gubernur Cable muncul menyampaikan pidato tentang pentingnya menjadi cantik dan sempurna. Semua remaja yang genap berusia 16 tahun dipanggil, dan Telly pun mengucapkan selamat tinggal kepada Paris, sambil berjanji untuk menemuinya di jembatan dalam 1 bulan. The bridge. 1 month. Don't be late, okay? Malam itu sambil menonton kembang api yang menerangi langit kota, Telly teringat hari pertama ia bertemu dengan Paris, di mana mereka bertemu pertama kali saat di asrama yang mengawali keakraban mereka berdua. Bahkan ketika Paris tidak sengaja terluka di tangannya, yang secara kebetulan Telly juga memilikinya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menjadikan bekas luka tersebut sebagai tanda persahabatan. Best friends forever. Hari-hari berlalu, Telly tetap menjalankan rutinitasnya sambil kerap kali mengecek cincin antar mukanya untuk memastikan ada pesan dari Paris. Namun setelah sebulan, Paris tak kunjung memberikan kabar. Rasa penasaran dan khawatir membuat Telly mengambil langkah berani dengan menyelinap melalui jendela dan meninggalkan cincin antar mukanya yang memiliki pelacak. Nose! Nose! Where are you? Tiba di jembatan yang mereka janjikan, Telly tidak dapat menemukan keberadaan Paris. Sehingga Telly yang merasa khawatir dengan sahabatnya pun memanfaatkan tali untuk memanjat jembatan untuk mencapai kota. Namun momen tak terduga datang saat seorang pengunjung pesta menjatuhkan topeng yang tanpa ragu Telly segera memakainya. Di mana topeng tersebut menampilkan hologram yang membuat tubuhnya terlihat seperti mengenakan gaun mewah, yang membuatnya bisa masuk ke dalam pesta dan terpukau oleh dekorasi mewah di sekitarnya. And when I kiss, it may seem like a kid when you're away. They will see us way down, away. Di tengah pesta, Telly akhirnya menemukan Paris yang kini wajah dan sikapnya sangat jauh berbeda. Bahkan bekas luka di tangannya kini telah menghilang entah kemana. Rupa-rupanya Paris benar-benar telah move on dan menjalani kehidupannya yang baru, di mana ia dengan sengaja tidak datang ke tempat yang dijanjikan dan sepenuhnya telah melupakan Telly, karena baginya sekarang semuanya telah berbeda. Tak percaya dengan apa yang didengarnya, Telly menyadari Paris telah berubah sepenuhnya, dan tepat di saat sistem keamanan mendeteksi
mendeteksi kehadirannya, Telly segera melarikan diri bermodalkan jaket yang dicurinya. Dan sampai di jembatan, Telly tak sengaja menginjak batu dan membuat drone yang mengejarnya segera mendekat untuk menangkapnya. Tapi tiba-tiba Stay where you are. ya, muncullah sahabat sekelasnya yang kita sebut saja Neneng, di mana ia dengan cekatan mengendalikan hoverboard miliknya untuk terbang jauh dan berhasil lolos dari kejaran. Sebagai ucapan terima kasih, Telly mengajak Neneng untuk membobol dapur dan mencuri beberapa cemilan. Malam itu mereka saling berbagi cerita tentang betapa sulitnya perasaan mereka saat ditinggal teman-teman yang lebih dulu merayakan ulang tahun ke-16. Di mana secara kebetulan mereka ternyata memiliki hari ulang tahun yang sama dan akhirnya bisa bersama-sama merayakan keinginan menjadi cantik. Wait, September 9th. Well, then you have me forever. Keesokan harinya, Neneng bahkan membawa hoverboard cadangan dan mencoba mengajari Telly cara menggunakannya. Namun upaya tersebut langsung dibayar kontan dengan Telly yang berakhir dengan terjatuh. Squeeze that core. Okay. One. Yeah, not like that. Oh my god. Di sekolah, beberapa gadis mengembalikan buku kepada Neneng. Mereka tampak terpesona dengan cerita bertahan hidup di alam liar dalam buku itu dan bertanya-tanya apakah kisah Smoke itu benar adanya. Sehingga Telly yang penasaran meminjam buku tersebut. Dan ketika para gadis memanggilnya keren, Telly merasa risih karena terindikasi bahwa Neneng telah menceritakan tentang semua aksinya semalam tadi. Sehingga ia mulai khawatir apabila sistem menolak operasi karena ia dianggap melanggar aturan. Namun Neneng meyakinkan bahwa sistem justru menginginkan semua orang menjadi cantik. Hari demi hari, Telly terus membaca buku sambil tetap sering membayangkan tentang waktu operasi yang semakin dekat. Sementara itu Neneng dengan sabar mengajarkan cara mengendalikan hoverboard. Dan sebagai imbalannya, Telly menggunakan cincin untuk meretas sistem agar bisa mendapatkan tambahan makanan. Bahkan ia sempat menunjukkan desain cantiknya ia untuk operasi nanti, di mana Neneng tampak tidak begitu tertarik pada operasi tersebut. Symmetry is overrated. No, it's not. It's Write an it down my indication. account. I'm not on there. Okay, well, what else do you have to do? Lambat laun, Telly mulai menguasai cara terbang dengan hoverboard, di mana ia dapat menaklukkan rem-rem gila hanya untuk bersenang-senang. Saat mengembalikan buku kepada Neneng, ia mengungkapkan bahwasanya ia sudah tak sabar ingin segera bergabung dengan orang-orang sempurna. Sementara Neneng dengan santai berkata bahwa hidup tanpa operasi tidaklah seburuk itu. Namun Telly berpendapat bahwa ucapan Neneng sangatlah tidak masuk akal. Maybe I'd go to the Smoke. Do you know about it? Jay! Jay! You can't go over there. The towers will detect. Mereka pun meninggalkan cincin mereka di beberapa cabang sebagai tanda, kemudian melintasi perbatasan dengan hoverboard dan melaju di atas sungai. Yang setibanya di reruntuhan kota tua, di situ Neneng menceritakan tentang benda-benda kuno seperti roller coaster yang dulu pernah ada. Kemudian Neneng membawa Telly ke sebuah gedung yang telah lama ditinggalkan, yang di situ Neneng mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi, di mana The Smoke benar-benar ada dan David sang pemimpin para pelarian akan segera datang. Neneng pun menegaskan bahwa ia menolak operasi dan berencana bergabung dengan The Smoke malam itu juga. Telly yang ikut diajaknya menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia masih mendambakan untuk mengikuti operasi dan menjadi cantik. Meskipun kecewa, namun Neneng tetap memberikannya petunjuk jika suatu hari Telly berubah pikiran. I want to be free. I want to be pretty. I'm so sick of feeling like I'm less than. But I see you. In a code only you'll understand. Tiba di hari ulang tahunnya, Telly pun dibawa ke klinik untuk menjalani operasi. Namun anehnya, semua orang dipanggil kecuali dirinya. Seorang penjaga kemudian membawanya dengan pesawat untuk menemui Dr. Cable, di mana rupanya kasus Neneng yang menghilang memperlambat proses operasi Telly yang dianggap dekat dengan Neneng. Meskipun Telly berusaha berbohong, namun alat pendeteksi kebohongan berkata lain. Yang di situ Dr. Cable meyakinkan bahwa Neneng akan dicuci otaknya untuk melakukan pemberontakan oleh David, sehingga Telly diminta untuk menyelamatkan Neneng dari pengaruh David yang dianggap sebagai pemimpin pemberontakan. Yang karena Telly terus bersikeras, maka jangan salahkan Dr. Cable apabila ia dikembalikan ke asrama tanpa menjalani operasi. You're gonna send me back to the dorms? Just try to remember.
Malam harinya, Telly mendengar suara aneh yang rupanya itu adalah Paris. Dan setelah mendengar penjelasan Telly, Paris merasa bahwa Telly harus memberitahu Cable agar mereka bisa bersama lagi. Sehingga esok paginya, Telly kembali menemui Cable yang mengungkapkan bahwa David sedang mengembangkan senjata untuk menyerang kota. Cable meminta Telly menyusup ke markas The Smoke dan mengaktifkan kalung yang akan memberikan sinyal kepada pelindung kota. Dan sebagai imbalannya, ia dijanjikan operasi jika berhasil melakukannya. Dengan menaiki hoverboardnya, Telly mengikuti instruksi yang Neneng berikan untuk sampai ke lokasi markas The Smoke. Mulai dari melewati jalur roller coaster tua, hingga akhirnya ia terjatuh dan tertahan oleh medan gaya misterius. Di sanalah ia menemukan rel kereta tua yang ditinggalkan, jalur yang harus ia tempuh untuk menemukan The Smoke. Selama beberapa hari berikutnya, ia bertahan hidup di alam liar seperti yang pernah ia baca di buku, mengagumi keindahan alam dan bahkan berhasil mendaki gunung. Find the wall and weigh the face. Don't move. Rel kereta itu ternyata memiliki celah besar di atas jurang. Dengan nekat, ia kembali menaiki hoverboard dan mencoba menuruni jurang tersebut. Yang karena saking cepatnya ia turun, sehingga hoverboardnya mati dan Telly terjatuh dengan cepat. Beruntung, hoverboardnya kembali aktif sehingga Telly dapat mendarat dengan selamat. Setelah melalui berbagai halang rintang, akhirnya Telly menemukan ladang bunga tempat di mana ia diperintahkan untuk menunggu di sana hingga ditemukan pada malam harinya. Sementara itu, Paris bertemu Cable di kantornya dan mengungkapkan bahwa saat bertemu Telly di asrama, ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, di mana ia seolah merasakan kebebasan dan menjadi dirinya sendiri yang tidak didapatnya ketika di kota. Sehingga Cable yang khawatir, entah apa penyebabnya pun, menyarankan Paris untuk mengikuti prosedur penjernihan pikiran yang digadang-gadang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan hanya orang terpilih yang berhak untuk mengikuti prosedur tersebut. We've been working on a brand new path. I can make you very special. Beralih ke Telly yang terbangun karena ladang bunganya hangus terbakar. Yang di saat kebingungan itulah muncul seorang pria misterius yang datang untuk menyelamatkannya. Dia adalah David, pemimpin kelompok The Smoke yang dianggap sebagai pemberontak yang segera memindai Telly serta barang-barangnya untuk mendeteksi adanya pelacak. Ia menemukan satu pelacak dalam hoverboard, namun kalung yang diberikan Cable tidak terdeteksi oleh pemindai. You're clean. Setibanya di pos The Smoke, Telly kembali bertemu dengan Neneng yang nampak gembira melihatnya. Meskipun Croy sempat curiga dengan kedatangan Telly yang sendirian. Dan ketika Neneng menanyakan tentang kalung tersebut, Telly berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Paris. Melihat ada kesempatan, Telly pun menyampaikan kekhawatirannya tentang kelompok The Smoke yang melakukan pemberontakan. Sehingga kedatangannya ke sini adalah untuk membawa Neneng pulang agar tidak ikut terlibat dalam pemberontakan. To know the smoke. You'll find what you're looking for. Keesokan harinya, Telly mengetahui bahwa kelompok The Smoke dengan sengaja membakar anggrek yang dianggap sebagai sumber energi terbarukan. Yang ternyata, anggrek tersebut justru beracun dan dapat menghancurkan lingkungan di mana ia ditanam. Di mana Telly yang percaya bahwa anggrek tersebut adalah solusi energi bersih pun, akhirnya diajak untuk bergabung dalam misi mereka guna membuktikan kebenaran tersebut. Dan benar saja, tanah yang ditanami anggrek tersebut berubah menjadi gurun gersang yang merubah tanah menjadi tandus, di mana misi mereka kali ini adalah membakar habis semua anggrek di lingkungan subur agar tidak merubah tanah menjadi gersang. Yang karena dua orang tadi kenal terdeteksi mendekat, sehingga David segera menurunkan helikopternya untuk bersembunyi dalam asap. Namun bukannya terhindar dari bahaya, aksi tersebut justru membuat tali pengikat Neneng jadi terlepas, sehingga... Sadar Neneng dalam bahaya, Telly segera turun untuk menolongnya. Tepat di saat Telly menemukan Neneng, seorang pengintai mencoba mendekat dan berhasil dihalau oleh Telly. Yang kesempatan tersebut mereka manfaatkan untuk berpegangan pada tali yang terhubung pada helikopter dan berhasil lepas landas tepat sebelum pengintai tersebut sempat melompat.
Insiden tersebut rupanya semakin memperkuat kecurigaan Croy terhadap Telly, di mana Croy menduga bahwa para pengintai dapat menemukan mereka karena Telly. Namun David segera membantah bahwa siapapun yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kelompok The Smoke pantas mendapatkan kesempatan. Pack up. We leave tomorrow. Setelah memandangi matahari terbit dan mengagumi keindahannya, mereka akhirnya tiba di markas The Smoke, yaitu sebuah komunitas yang hidup harmonis dengan alam. Meski kehidupan di sini terasa lebih keras dibandingkan di kota, Telly mengakui bahwa makanan terasa lebih nikmat ketika ditanam sendiri. Bahkan para orang tua rela bekerja tanpa uang karena di sini untuk mendapatkan barang mereka menggunakan sistem barter dan hidup atas pilihan mereka sendiri. Namun tidak membuat senjata karena mereka menganut paham perdamaian. Scouts were spotted in the West Pass last night because the smoke is a threat to everything they stand for. Where we believe in preserving what's natural, choosing who you become. Seiring waktu, Telly mulai terbiasa menggunakan alat-alat untuk membongkar rel, mencicipi makanan pedas untuk pertama kalinya, serta menari bersama teman-teman di sekitar api unggun. David juga mengajarinya cara memanah meski butuh beberapa percobaan hingga akhirnya ia berhasil mengenai target. Wow, that was nice. Dalam perjalanan pulang, David menceritakan bahwa dirinya belum pernah melihat kota karena ia tumbuh besar di alam liar bersama keluarganya. Mendengar hal itu, Telly terkejut karena ia hampir tidak pernah mengenal orang tuanya sendiri. Sebagai tanda persahabatan, David kemudian memberinya sepasang sarung tangan buatan sendiri. Saat itu juga, seorang anggota The Smoke kembali dari misi pembakaran anggrek dengan luka dan memberitahu bahwa banyak pengintai berkeliaran bahkan lebih cepat dan kuat dari biasanya. Never seen anything like them. Melihat Telly mengenakan sarung tangan tersebut, Neneng pun menegaskan bahwa barang-barang di sana memiliki nilai yang berbeda, di mana pemberian sarung tangan itu adalah tanda bahwa David menyukainya. Neneng kemudian menasihati Telly untuk segera menentukan pilihannya dan berhenti bermain-main dengan perasaan orang lain. Choose the smoke, don't choose the smoke. But it's not fair to me or David. Di lain waktu, ketika Telly berjalan bersama David, Telly menceritakan tentang rumor yang ia dengar tentang senjata rahasia yang akan digunakan untuk menghancurkan kota, sehingga David membawanya ke sebuah rumah jauh dari markas dan mempertemukan Telly dengan orang tuanya, di mana diketahui ayah dan ibu David dulunya adalah para penjaga buku dan mantan ahli bedah kosmetik untuk pemerintah, sampai mereka mulai curiga terhadap tes-tes operasi dan menyelidiki kebenaran di balik transformasi. Ternyata perubahan fisik hanyalah kedok untuk melegalkan operasi yang dapat mengubah otak, sehingga orang-orang yang mengikuti prosedur tersebut tak lebih dari boneka yang mudah dikendalikan oleh negara, dan fakta operasi tersebut bahkan dirahasiakan. You don't care about anything you can't. They erase who you are. They were the purpose. Ketika Cable mengetahui bahwa orang tua David telah mengetahui kebenaran, ia menghentikan penyelidikan dan mencuri penelitian mereka. Karena dokter-dokter yang bekerja untuk negara diberikan obat agar pikiran tetap jernih, sehingga orang tua David memilih untuk melarikan diri dan hidup normal di hutan. Meski mereka berusaha merekonstruksi obat tersebut, namun komponen sintetis yang diperlukan tak tersedia di tempat mereka. Sehingga yang mereka miliki saat ini hanyalah serum dasar yang jika digunakan dengan benar, maka serum tersebut bisa menjadi senjata untuk melawan Cable dan menghancurkan kota. There's all kinds of side effects. For the last 20 years, we've been working on replicating this cure. Setelah mengetahui kebenarannya, Telly dengan emosi melemparkan kalungnya ke dalam api. Yang setelah memantapkan pilihannya untuk tetap bersama The Smoke, ia pun menyampaikan penyesalannya kepada David atas perbuatan mengerikan yang pernah dilakukannya. Dan David dapat memahami kondisinya saat itu. I've just done so many bad things. Pagi harinya, pesawat dari kota tiba di The Smoke dan mulai melakukan penyerangan. Meski para kelompok The Smoke telah menyiapkan jebakan, namun hal itu tidak mampu menghentikan kecepatan dan kekuatan pengintai. Sampai akhirnya, satu persatu pemberontak ditangkap, termasuk Neneng dan orang tua David. This is enough! Dan betapa hancurnya hati Telly tatkala mengetahui jika sahabat terbaiknya, yaitu Paris, telah berubah menjadi seorang pengintai yang dengan teganya membunuh ayah David. Yang karena Cable mengumumkan bahwa Telly telah bekerja untuknya, maka seluruh anggota The Smoke mulai membencinya. Saat semua orang teralihkan perhatiannya, ibu David diam-diam menyembunyikan serum di saku David. Yang ketika Cable mengumumkan bahwa semua orang akan menjalani operasi,
Telly berlari ke gudang persediaan dan dengan cepat menyalakan api sehingga Let her go. Destroy the smoke. Smash Maddie's lab. Round up all the prisoners. untuk menebus kesalahannya, Telly pun menawarkan diri untuk membantu David menyelinap ke kota, di mana David yang telah hilang kepercayaannya pun tidak memiliki pilihan lain selain mengizinkan Telly ikut dengannya. David, you've never been to the city. I have. You don't have to trust me. Sesampainya di kota, Telly mendekati sekelompok siswa yang sedang membahas buku karya David dan mengenalkan David kepada mereka sebagai bukti bahwa kelompok The Smoke benar-benar ada. Telly meminjam cincin antarmuka dari mereka dan meminta agar mereka mengumpulkan banyak anak-anak untuk membuat pengalihan. Smoke lives right in the sky. Hey, let's go. I knew it. Start living life in the present. Hey, I'm the voice in your head. Sementara itu, David dan Tali menyusup ke dalam gedung dengan melewati terowongan pesawat dan mendarat dengan selamat berkat rompi banji. Dengan hati-hati, mereka menyelinap di sekitar area dan Tali menggunakan cincin tersebut untuk membuka kunci. Dan tiba-tiba beruntung, David berhasil melumpuhkan penjaga tersebut, di mana Telly segera mengambil cincin si penjaga untuk membebaskan semua tahanan. Namun Telly segera menyadari bahwa Neneng tidak ada, yang rupanya telah menjalani prosedur operasi. Do you love it? Muncullah Ferris dan Cable yang memaksa ketiganya untuk masuk ke dalam mesin operasi agar dapat menjalani prosedur. Yang ketika prosesnya akan dimulai, tiba-tiba I just told them to aim high. Let's go. Let's go. tiba di luar, Paris sudah menunggu kedatangan mereka seorang diri, di mana Paris yang hampir berhasil diyakinkan menyentuh wajah Telly dengan lembut. Yang hal itu disalahartikan oleh David yang mengira Paris akan melakukan serangan yang sama pada ayahnya, sehingga ia langsung menyerang Paris. Dan saat David menjadi bulan-bulanan Paris itulah Telly dengan sigap melerai mereka dan menjatuhkan Paris ke tepi atap. We gotta go. Sesampainya di kota yang telah ditinggalkan, ibu David kemudian mengambil serum dari saku David untuk menyelesaikan pencampuran obat. Namun ia masih ragu apakah obat tersebut benar-benar akan bekerja tanpa efek samping yang akan merugikan otak. Neneng yang tidak mau menjadi kelinci percobaan pun menolak untuk meminumnya. Sehingga Telly akhirnya setuju untuk menjadi subjek uji coba dengan menyerahkan dirinya untuk menjalani prosedur operasi agar nantinya obat tersebut bisa diuji keberhasilannya. That's how we change the world. I'll leave you a sign. Make me pretty. Beberapa waktu kemudian, Telly muncul kembali sebagai seorang wanita sempurna yang kini tinggal di sebuah apartemen mewah. Meski ia mengaku menyukai keadaan barunya, bekas luka di tangannya selalu mengungkapkan bahwa dirinya yang lama masih tersisa. I feel at peace. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.